Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violandita Cempangestu, salah satu guru perbankan dasar, perbankan syariah di SMK Islam Batu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang di mata pelajaran administrasi umum, khususnya untuk kelas 10 keuangan 3. Jadi pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang bab di administrasi umum, yaitu dengan judul jenis-jenis administrasi. Nah, sebabnya ada 4. Yang pertama unsur administrasi, kedua jenis administrasi, lalu karakter administrasi, dan fungsi administrasi. Tapi sebelum itu, saya mohon maaf karena suara saya agak serak dan kurang kedengaran karena habis sakit kemarin. Lalu, jadi untuk pengantarnya, apa sih administrasi umum itu? Administrasi umum adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk tujuan tertentu. Nah, administrasi umum itu digunakan untuk segala jenis pekerjaan, baik itu perkantoran, swasta, atau pertanian, perdagangan. Namun, administrasi umum biasanya diaplikasikan secara implisit atau tidak langsung. Apa sih perbedaan secara implisit dan eksplisit? Implisit itu di administrasi umum ini diterapkan di kehidupan namun tidak dicatat atau tidak disadari secara jelas. Namun kalau diaplikasikan secara eksplisit, maka administrasi umum ini digunakan secara tertulis, diperjelas, dan diketahui oleh masyarakat umum. Next, kita ke subbab yang unsur administrasi. Yang pertama yaitu pengorganisasian, kedua manajemen, ketiga tata hubungan, dan keempat adalah kepegawaian. Maksud dari pengorganisasian adalah menyusun kerangka organisasi. Jadi suatu usaha itu pasti memiliki pengorganisasian dan di sananya ada susunan organisasi. Jadi untuk kelas 10 keuangan 3 nanti tolong buat susunan kepengurusan, atau kalau yang sudah dibentuk oleh wali kelas alias Pak Nanda, silakan di-share ke grup saya yang khusus mapel Bu Viola untuk dijelaskan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendahara, dan siapa seksi kedisiplinannya. Kedua ada manajemen. Manajemen pada unsur administrasi ini digunakan untuk bagaimana cara kita bisa mencapai tujuan organisasi itu bersama, seperti itu. Jadi semua manajemen kayak misalnya tadi suatu kelas ada unsur perorganisasian ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris. Nah, manajemennya ini adalah bagaimana mereka itu bisa mencapai tujuan organisasi kelas itu. Misalnya tujuan kelasnya itu kalian satu kelas itu bisa naik kelas ke kelas 11 atau bisa ke kelas 10 keuangan 3 ini kompak, misalnya seperti itu. Nah, manajemennya bagaimana? Dari pengorganisasian itu tadi mereka harus melaksanakan fungsi, hak, dan kewajibannya sehingga manajemen dan tujuan organisasi itu terwujud. Ketika ada tata hubungan itu adalah menyampaikan warta ke pihak lain. Jadi bahasa lainnya adalah komunikasi antara pengurus kelas, wali kelas, dan anggota kelas harus memiliki komunikasi atau suatu hubungan yang tertata sehingga tujuan organisasi itu bisa terwujud. Keempat ada kepegawaian. Apa sih kepegawaian? Kepegawaian adalah yang bertugas untuk mengatur, mengurus, dan tenaga kerja. Seperti itu. Next. Karakter administrasi.
Pertama, adanya sekelompok orang. Seperti di kelas 10 keuangan 3, bahwa dari kelas itu terdapat sekelompok orang. Terus, mohon maaf ya, suara saya serik. Kedua, adanya kerjasama. Adanya kerjasama yang dimaksud ini, mereka dalam satu kelas itu bertujuan untuk menggapai tujuan organisasi atau menggapai tujuan kelas 10 keuangan 3 itu tadi. Yang ketiga, adanya proses usaha berkesinambungan. Jadi, antara proses usaha berkesinambungan dan usaha kerjasama ini saling sama. Namun, kalau di sini hanya kerjasama saja, di sini harus berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kelas 10 sudah dibentuk kompak, maka kelas 2 juga harus kompak, seperti itu. Contoh kecilnya yang bisa dipahami seperti itu. Yang keempat, adanya pembagian tugas. Kayak dia ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sama sekretaris. Yang kelima, adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Kalau di kelas, contohnya seperti adanya kepemimpinan atau pengawasan dari wali kelas, yaitu Pak Nanda. Yang terakhir yaitu adanya tujuan. Nah, tujuan organisasi itu perlu dibentuk supaya kita itu tidak keluar dari ranah masing-masing. Next. Jenis administrasi itu ada 3. Yang pertama administrasi publik, yang kedua administrasi pembangunan, dan yang ketiga adalah administrasi lingkungan. Administrasi publik adalah jenis pemberian administrasi atau fasilitas administrasi yang memfasilitasi itu kegiatan-kegiatan publik seperti kepemerintahan, negara, terus yang usahanya itu untuk publik, seperti itu. Apa sih misalnya contoh aset publik, misalnya alun-alun Kota Batu. Kalian kan tahu, alun-alun itu pasti memiliki manajerial yang mengurus, mengelola, dan sebagainya. Di manajemen itu pasti ada yang dinamakan administrasi atau kayak biasanya yang halo-halo di alun-alun itu. Nah, di situ mereka melakukan praktek administrasi publik. Yang kedua, ada administrasi pembangunan. Apa itu administrasi pembangunan? Administrasi pembangunan adalah fokus pada kebijakan yang dibuat pada pemerintah. Jadi, misalnya Wali Kota Batu ada suatu kebijakan seperti saat COVID ini kan pemerintah Kota Batu lagi gencar-gencarnya memberikan banyak bantuan baik berupa sembako atau non-sembako. Nah, administrasi pembangunan ini yang berhubungan dengan pemerintah Kota Batu ini. Jadi, gunanya apa? Terus apa kegiatan tersebut yang mencatat itu administrasi pembangunan. Apa kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, terus siapa sasaran pemerintah, terus mengapa pemerintah melakukan program tersebut, terus bagaimana jalannya kegiatan tersebut, kayak gitu. Dan yang terakhir ada administrasi lingkungan. Tujuannya apa sih adanya administrasi lingkungan ini? Untuk menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Jadi, setiap kebijakan yang diambil pemerintah di sini, maka si administrasi lingkungan ini melakukan tugasnya supaya setiap kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak merusak lingkungan. Nah, administrasi lingkungan juga dibagi menjadi 3, yaitu administrasi niaga, administrasi swasta, dan administrasi internasional. Administrasi niaga saya jelaskan. Mohon maaf, ini adalah administrasi negara. Administrasi negara adalah yang dilangsungkan dengan tujuan mengatur urusan yang menyangkut berbagai kepentingan umum di suatu negara. Untuk lebih jelasnya, bukunya kan sudah saya share. Silakan dibaca dan dirangkum. Nah, ini adalah penjelasannya.
Untuk administrasi swasta, bedanya yang di atas ini kan administrasi negara. Administrasi negara, saya ubah langsung ya. Administrasi negara. Kalau yang administrasi negara itu yang digunakan untuk tata kelancaran negara, yang administrasi swasta adalah yang untuk perusahaan-perusahaan tertentu, artinya yang swasta. Lalu ada administrasi internasional, berarti administrator ini bekerja atau mengelola data-data pada perusahaan internasional, seperti itu. Next, manajemen administrasi ini ada dua nanti, menurut Mills sama menurut Quibble. Oh, jenis mohon maaf, kita ke fungsi administrasi dulu. Fungsi administrasi menurut Quibble ada 5. Yang pertama fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analis, fungsi interpersonal, sama fungsi manajerial. Yang pertama, fungsi rutin itu dilakukan secara terus-menerus. Coba sekarang kalian tahu kan TU atau tata usaha pada sekolah kalian sebelumnya, SMP masing-masing. Kan kalian tahu fungsi TU itu bagaimana. Nah, TU ada digunakan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen supaya lebih tertata. Dan fungsi rutin ini dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada fungsi teknis atau berhubungan dengan aplikasi. Administrator harus wajib bisa aplikasi pengolah data seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft apalagi. Excel seperti itulah ya, dan banyak lagi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer mereka harus menguasai semua. Terus yang ketiga ada fungsi analisis, yaitu seorang administrator harus memiliki pemikiran yang kritis. Jadi, apa yang mereka lakukan? Misalnya, menata buku di rak. Lah, mereka harus tahu apa sih fungsinya kita menata buku. Oh, supaya lebih teratur. Terus kalau misalnya ada orang yang nyari itu bisa gampang, seperti itu. Fungsi keempat ada fungsi interpersonal, yaitu seorang administrator itu sendiri harus punya penilaian sendiri. Jadi kayak tadi misalnya disuruh untuk menata buku. Apa sih aku nggawe buku? Apa sih aku noto buku? Tugasnya apa, fungsinya apa, gak ngaruh kan buat aku. Ternyata mereka itu harus punya pemikiran seperti itu supaya setiap kegiatan atau usaha yang mereka lakukan itu tidak dianggap ilegal, seperti itu. Dan yang terakhir adalah fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi. Dan materi yang terakhir adalah manajemen administrasi menurut Mills. Pertama adalah perencanaan. Bagaimana kita harus merencanakan sesuatu. Saya kasih contoh kita melakukan manajemen administrasi pada diri kita sendiri. Misal, kita harus menentukan tujuan hidup kita misalnya. Tujuan hidup saya adalah misalnya sukses menjadi siswa di kelas 10 keuangan 3 di ranking 1 gitu. Saya harus ada di posisi ranking 1 misal. Ataupun misalnya kalian mau cari tujuan hidup kalian di lain juga nggak apa-apa, tapi saya kasih contoh misal seperti itu biar gampang. Nah, tahap 1 perencanaannya gimana? Kalau saya mau tujuan untuk pinter, punya ranking 1 di 10 keuangan 3, saya harus belajar dong. Saya harus rajin, saya harus giat, dan saya harus berusaha lebih keras dari orang lain. Nah, kedua pengorganisasian. Jadi, kalau misalnya saya rajin belajar ini, apa yang harus saya lakukan? Diorganisasikan. Oh, saya harus bangun lebih pagi untuk membaca materi PDF yang di-share Bu Vio. Terus saya harus rajin-rajin mengecek Google Classroom. Nanti kalau ada tugas terus saya ketinggalan, ada sedikit peluang saya nggak bisa jadi ranking 1 di kelas, seperti itu. Terus yang ketiga adalah pengendalian. Anggap saja setiap orang kan nggak mungkin sehat selalu, nggak mungkin bisa fokus selalu. Maka
ketika kita ada resiko-resiko kayak misalnya nanti sakit, terus kita males, tapi males ini menurut saya bukan resiko. Ini adalah pilihan. Ketika kita males, kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi, males bukan suatu resiko. Resiko yang pertama adalah kalau kita sakit, terus alfa, izin, terus tidak bisa mengetik, tidak bisa berpikir, seperti itu. Nah, pengendaliannya gimana? Saya misalnya harus punya temen yang klop dan bisa yang bisa uh, yang bisa mengontrol saya atau yang bisa take attention for more for saya kayak gitu. Jadi segala sesuatu dilakukan berdua dan saling mengingatkan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Jadi saya adalah pemimpin diri saya sendiri. Oke, any question silakan disampaikan di Google Classroom di komen di bawah ini. Nah, tugas pertama yaitu merangkum dari buku PDF yang sudah saya tugaskan. Dan yang kedua nanti ada kuis. Kuisnya nanti melalui Google Form. Tidak pada pertemuan kali ini, akan bertahap seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, suaranya jelek atau perkataannya banyak kekeliruan, itu adalah kesalahan setan. Saya tidak salah apa-apa, mohon maaf. Jadi saya cuma menyampaikan saja materi dari administrasi umum. Semoga teman-teman nanti cepat bisa masuk sekolah, bisa melihat saya tatap wajah dengan saya sesegera mungkin. Karena saya lebih pengen mengenal kalian dan saya pengen lebih sayang ke kalian semua. Kurang lebihnya seperti itu. Kebenaran, terus kehebatan, sama kejelasan itu datangnya dari Allah. Jadi kalian itu minta semua itu jangan lupa ke Allah dulu yang pertama. Terus jangan lupa berdoa supaya keadaan bisa lebih baik. Jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.